pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang karyawan pabrik tebu di Tulang Bawang tenggelam di embung saat mengambil galon yang jatuh ke embung. Lagi nyabu. Kawanan perampok sopir truk di rest area jalan tol di Lampung Selatan ditangkap saat sedang pesta narkoba. Sabunya. Ada di sini. Ada di kaca. Akibat miskin, kakak dan adik warga Tanjung Sedang, Bandar Lampung putus sekolah. Harga jagung konsumsi atau jagung manis naik drastis, seperti terpantau di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Senin pagi. Harga jagung manis kini tembus Rp10.000 per kilogram, padahal pada 1 bulan lalu masih di kisaran Rp6.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga jagung karena banyak petani yang gagal panen dampak kemarau panjang. Para pedagang terimbas atas kenaikan harga jual jagung. Omset mereka turun hingga 50% karena konsumen banyak yang mengurangi pembelian. Ya menurun ya, soalnya lebih banyak orang-orang lebih belanjanya lebih sedikit. Kayaknya keuangannya susah juga ya. Sering nggak sih untuk pembeli mengeluhkan hal tersebut? Nggak sering lagi, setiap kali dia orang beli ya pasti ngeluh lah. Kita juga penjual juga ngeluh lah, kok nggak naik dari sananya. Semua sayuran semua ini nggak bisa ditentukan sekarang harga ini. Sekarang banjir ya turun harga, kosong naik, nggak sama cabai dari Jawa ya kayak gitu. Tapi kalau untuk kenaikan ini nggak termasuk dari kemarau ya? Ya Dampak? bisa jadi salah satunya dari kemarau lah, kan nggak ada air. Sementara itu, harga bumbu masak seperti cabai dan bawang merah kini turun. Harga cabai rawit dan cabai merah dari semula Rp35.000 kini Rp25.000 per kilogram. Harga bawang merah dari Rp30.000 kini jadi Rp18.000 per kilogram. Harga telur ayam juga turun dari Rp29.000 kini jadi Rp27.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Bandar Lampung tahun ini jadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung. MTQ akan digelar di lapangan Saburai mulai 9 hingga 16 Oktober mendatang. Terdapat 27 cabang perlombaan pada MTQ itu dan masing-masing daerah akan mengirimkan minimal 58 hafilah. Pada Senin siang, panitia mengklaim persiapan gelaran MTQ telah mencapai 90%. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, meminta panitia melayani para halifah dan timnya dengan baik. Alhamdulillah kalau kepanitiaan kita sudah siap luar biasa, dan tadi sudah sampaikan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah diberikan penghargaan luar biasa sebagai tuan rumah oleh Bapak Gubernur, dan insya Allah Kota Bandar Lampung akan all out untuk mengadakan MTQ tingkat provinsi. Gelaran MTQ akan digelar meriah pada tahun ini setelah sempat ditiadakan akibat parahnya pandemi COVID-19. Pada pembukaan MTQ akan digelar berbagai hiburan religi dan aksi drum band hingga tari-tarian tradisional khas Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Senin pagi menggelar ziarah sekaligus tabur bunga di tempat pemakaman massal korban gempa bumi pada tahun 1994. Gempa dahsyat itu menyebabkan 207 warga Lampung Barat meninggal dunia.
Sebagai penghormatan terhadap para korban, Pemda setempat membangun monumen yang terdapat nama-nama para korban. Ziarah ini dilakukan Forkopimda dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-32 Lampung Barat. Kita ziarah kubur di makam gempa. Ini mudah-mudahan korban gempa yang terjadi pada tahun 94 semuanya adalah husnul khotimah, yang meninggal dalam keadaan beriman, dan insya Allah dimasukkan Allah ke surganya. Amin. Usai ziarah, Forkopimda kemudian melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-32 Lampung Barat. Peserta upacara melibatkan tokoh masyarakat, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Dalam pidatonya, PJ Bupati Lampung Barat, Nukman, menyatakan bahwa Pemda Lampung Barat hingga 2023 telah berhasil menurunkan angka stunting, kemiskinan, inflasi, dan angka pengangguran. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Nasib memilukan dialami kakak dan adik dari keluarga miskin yang tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Apresia dan adiknya Satria putus sekolah sejak 1 tahun lalu karena tidak ada biaya untuk perjalanan pulang dan pergi ke sekolah. Keduanya terakhir sekolah di SD Negeri 4 Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, yang jarak dari rumahnya hingga belasan kilometer. Apresia kelas 5 dan adiknya kelas 3 SD. Bapak kedua bocah putus sekolah itu bekerja sebagai tukang servis elektronik. Akibat pelanggan sepi, ia terpaksa menjual motornya yang biasa dipakai untuk antar dan jemput anak-anaknya sekolah. Mirisnya, meski sebagai keluarga miskin, keluarga ini juga tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH atau bansos lain. Terus karena COVID, saya hancur Pak, dari titik nol lagi. Nah, saya punya kendaraan, saya jual untuk biaya. Kalau untuk masalah bantuan kayak bantuan BLT, saya nggak dapat. Data pun saya nggak didata. Kalau itu saya jujur ngomong apa adanya. Tapi kalau masalah sangkut pautnya sama sekolah anak saya, tidak ada hubungannya, karena anak saya itu berhenti karena tidak ada alat akomodasi dari sini ke Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung berjanji akan mengupayakan pemindahan sekolah Apresia dan Satria yang dekat dengan rumahnya supaya keduanya bisa melanjutkan sekolah lagi. Kita akan memfasilitasi agar adik-adik ini bisa sekolah lagi. Yang pertama, kalau yang tua, kita tanya dia apa melanjutkan ke SD lagi atau dia mau sekolah paket. Kita siap memfasilitasinya. Kemudian yang SD, nanti kita akan minta surat pindah dari sekolah lama ke sekolah yang baru. Apresia dan Satria sekolah di SD Negeri 4 Sawah Brebes karena saat itu keluarganya mengontrak rumah dekat sekolah itu. Kini mereka sudah pindah di rumah yang dibelinya yang jauh dari sekolahnya. Keluarga Apresia dan Satria berharap bisa pindah sekolah dekat rumahnya yang sekarang secara gratis dan prosedurnya tidak diperumit. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.